pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Elman Abbas Tanjung, Sastri, SPDI, MA. Dengan hormat kami silakan. Bu, lay tadang bu. Lay ada je ibu lay. Alhamdulillah. Kalau ndak ada, bu kan pulang sana kan. Baik. Mari kita fokus dulu. Karena nanti ada ayat-ayat Al-Quran, kalam-kalam Allah yang dibacakan supaya ibu, bapak, anak-anak kita semuanya ndak badosulo, jangan banyak kegiatan dulu. Fokus. Al-A'raf 207, wa idza quri'al Qur'an fastami' ansit. Kalau ada Al-Quran nanti dibaca, maka dengar dan diam. La'allakum turhamun. Nah, itu kata Allah seperti itu. Dah bu, buat mulai le bu. Ndak lama. 5 balik menit lah. Kalau bisa kurang dari itu. Ya, ibu-ibu kalau kenyang tu ya. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah. Seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti. Pada pagi menjelang siang ini kita masih diberikan Allah umur panjang, badan sehat, waktu luang ada untuk datang ke majlis ilmu, dan kita istiqomah. Alhamdulillah. Karena tidak semua orang yang punya itu, ibu. Nyo kadang umur lebih panjang, badan tak sehat. Ada ya bu ya? Banyak itu. Di rumah sakit, marawang-rawang pingin sehat itu. Allah berikan itu, ada hikmah semuanya. Dan kita itu ada. Umur panjang, badan sehat. Kadang-kadang waktu luang tak ada untuk datang ke majlis ilmu. Dan kita ada, alhamdulillah, luar biasa. Ibu-ibu MTI, kecamatan dan kelurahan yang sangat luar biasa. Kemudian selanjutnya selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sama kita hormati pengurus MTI Kecamatan Kuranji yang hadir bersama kita. Yang kita hormati ibu-ibu pengurus MTI Kelurahan Kecamatan Kuranji yang hadir. Ibu-ibu pengurus MTI Masjid dan Musolla Kecamatan Kuranji yang hadir. Ibu-ibu semuanya, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan yang sama kita muliakan dan kita sayangi anak-anak kita. Anak kita ini adalah generasi pelanjut dan penerus. Alhamdulillah. Jadi kegiatan ibu ini kegiatan yang dimuliakan Allah. Sangat dimuliakan Allah.
Nah, tadi ada ibu-ibu menyampaikan masalah anak yatim. Benar itu. Rasul menyampaikan hadisnya, ana wa kafilul yatim fil jannah. Saya bersama orang yang menyayangi anak yatim nanti di surga, kata Rasul. Hakadha. Hakadha itu artinya Rasul memberikan isyarat antara jari tengah dan jari telunjuk. Bu, halo. Lihat aja lah, Bu. Le nampak jari kau, Bu? Jari tengah le nampak. Telunjuk le nampak. Jauh dah ke. Begitu nanti Rasul bersama orang yang menyayangi anak yatim. Alhamdulillah. Yang camih lo ibu lain. Itu pasti. Tidak percaya matilah. Ya. Jadi makanya kita wajib menyayangi anak-anak yatim kita. Itu jalannya seperti itu. Alhamdulillah. Jadi ibu-ibu yang punya ide yang awal tuh, waktu sangat luar biasa itu, sangat luar biasa. Siapa yang memunculkan ide, awak santuni anak yatim awak santuni dosana-dosana awak yang diuji oleh Allah dengan bencana. Kata Rasul, man sanna fil islami hasanatan. Siapa yang memunculkan membuat ide dan gagasan kebaikan di dalam Islam, dia mendapat kebaikan itu dan kebaikan orang yang mengikutinya. Barago di kecamatan kau orang yang mengikuti itu dia mendapat kebaikan tanpa mengurangi kebaikan orang yang mengikuti tersebut. Masya Allah, luar biasa. Jadi kita mengucapkan terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang sangat luar biasa perhatian terhadap anak-anak kita. Lanjutkan. Ini perbuatan mulia. Ini adalah sesuatu yang sangat terbaik dalam pandangan Allah dan Rasul. Mudah-mudahan ibu semua istiqomah selalu. Lah 5 menit. Ambo ukur kata bu supaya tidak panjang mana. Ya. Baik. Bapak Ibu, awak dah sudah punya Bapak Ibu. Ada bapak. Ibu-ibu sekalian, sekarang lebih kurang kalau Allah izinkan umur halai panjang 10 hari lain, 11 hari lain kita akan masuki bulan Ramadan, bulan suci, bulan yang penuh maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu yang penting kita persiapkan. Bu, le nampak, Bu? Le. Kabur. Oh iya, lah kabur pandangan itulah payah tu. Kalau pandangan lah kabur. Satu yang penting kita siapkan menjelang Ramadan ini. Satu, jaga kesehatan jasmani, jasad. Tubuh harus sehat. Sadang le sehat, payahnya ibadah. Boleh kalau sakit, semurik lah, kolesterol lah, macam-macam penyakit modern ini kok. Nah, jaga kesehatan itu. Soal kalau kita sudah sakit, itu susah untuk ibadah. Puasa termasuk ibadah yang dituntut dan dituntun bagi orang yang sehat. Faman kana minkum maridun, jika kalau kamu sakit, au ala safar, musafir, fa iddatum min ayyamin ukhra, maka tidak usah puasa, bayar hari esok. Jadi yang puasa itu yang sehat, maka jaga kesehatan. Ya ibu-ibu ya, dari kini jaga kesehatan supaya ibadah kita nanti maksimal di bulan Ramadan. Sehat badan dulu, karena Rasul memang menyatakan seperti itu. Badan sehat itu salah satu faktor bisa maksimal ibadah. Iltanim khamsan qabla khamsin, kata Rasul. Pergunakan 5 sebelum datang yang 5. Salah satunya wasihataka qabla sakamika. Sehat sebelum datang sakit.
Nah, pergunungan sehat. Ya Bu ya. Lah Bu. Nah, 8 menit. Iya. Ibu-ibu tak aja gitu kan. Ya, kalau ndak ibu tak aja, ambo tak aja gitu kan. Tuh, pandai sih Bu ya. Ambo ke kampus Bu. Ya, Ibu. Jadi, 1, sehat jasmani. Jaga. Yang kedua, sehat rohani. Sehat jasmani perlu, yo. Sehat jasmani jauh lebih penting dan lebih perlu. Kalau jasmani sehat, rohaninya indah, lewat lancian rumahnya saja, ndak ketibuh itu dong. Atu yu orang-orang nama lek ke rumah saja itu, atu rohani sakit itu. Kolbun marid itu bahasanya, hati yang sakit. Kalau di Balian beko sakit hati, nah, gitu. Tapi tidak sakit hati doh, hati yang sakit. Karena aku no badan gadang, tapi ndak nampak jalan ke rumah saji. Dan itu siko ndak ada tempat lain. Tempat lain kadang-kadang itu kan, alun selesai orang salat subuh di masjid doh, alun sudah doh, ayo lah mangililangi lapangan apa tuh, komplek doh. Jalan anu itu, jalan apa? Jalan santai, keliling komplek doh, sekali 2 kali. Rumah saji balanci-lancian sampai rumah ndak tajajak ni doh. Atu ayang sakit tu. Ayang sakit Bu. Rohani. Ndak badannya tu doh. Badannya sehat, gadang. Jadi kalau rohani yang sakit, tu susah tu. Nyo pakai ilmu basi. Tu. Kan hafal kan? Basi pakak saja, basi andi, basi ingak, basi ania saja. Nyo barajo seorang saja. Jadi itu gunanya Wak hadir di majelis taklim ini, majelis ilmu ini, nambah wawasan dan ilmu. Ilmu itu penting Bapak Ibu. Ibu-ibu, perlu. Sebenarnya menuntut ilmu itu wajib. Ada bahasanya tolabul ilmu atau utlubul ilmu. Karena ada hadis banyak menjelaskan itu. Tolabul ilmu, apa artinya? Tuntut. Tuntut itu cari. Didatangi. Itu ibu-ibu mengitari masjid dan musola se-Kecamatan Kuranji sampai ke kota. Kan luar biasa itu. Jadi perjalanan ibu-ibu ini perjalanan rohani, perjalanan menuju surga. Hadisnya sahih. Benar itu Ibu. Ibu-ibu datang ke majelis taklim, majelis ilmu, betul-betul mencari ilmu. Hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa yang menuju majelis ilmu, dake ataupun jauh, masjid, musolah, di rumah ataupun di mana, yang penting majelis ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah bentangkan jalan menuju surga baginya. Masya Allah. Boleh terang Bu? Laba kipe-kipe di belakang nampak itu, bentuk anak daro. Ya, ambo angek juga. Ya, sabar Ibu ya. Jadi perjalanan Ibu tuh sangat luar biasa itu. Ndak, Ibu siko ada Ibu tempat lain. Gitu. Jadi makanya istiqomah Bu. Hadir majelis ilmu tuh. Hadir taruh. Karena ada dulu riwayat, ibu-ibu mungkin sudah tahu itu. Ada riwayat yang menjelaskan bahwa ada seseorang yang sudah melakukan dosa besar, membunuh, perbuatan-perbuatan dosa besar lainnya, sampai 100 orang juga bunuh. Seorang saja bunuh dosa besar tuh, apalagi 100. Maka ditanyalah seorang alim, Tuan Guru, kalau ambo taubat, datang ke Allah, taubat, lagi diterima taubat ambo atau enggak? Terima, kata alim itu. Tapi ada syarat. Bahasa syaratnya harus cari majelis ilmu. Gitu. Cari majelis ilmu. Dalam perjalanan beliau itu meninggal, wafat.
Namanya malang tak dapat tulak, wujuh tak dapat diraih. Malang tiba dewe, meninggal beliau dalam perjalanan. Apa yang terjadi? Malaikat azab dan malaikat rahmat barabui. Bawa nyo ke neraka. Ndak, bawa ke surga. Ndak. Akhirnya apa? Ukur. Hanya ambil meter doang. Kama ada ke, kama jauh. Ternyata dekat ke majlis ilmu. Dakik ke majlis ilmu. Apa kata Allah? Fahuwa dakhalatul jannah. Bawa dia ke surga. Masya Allah. Ibu, belum hadir di majlis ilmu, belum tahu siapa ustadznya yang menyampaikan, belum tahu apa materi yang disampaikan, masih dalam perjalanan, karena betul-betul taubat nasuha, ingin meraih ridha Allah, dapat ilmu, meninggal dalam perjalanan, dekat ke majlis ilmu, berhak masuk surga. Itu hebatnya majlis ilmu tuh. Ada kitab yang menjelaskan, ibu. Banyak kitabnya itu. Kalau ibu-ibu buka kitab hadis, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Lulu wal Marjan, Tarhib wa Tarhib, buka saja tentang nanti babul ilmu, bab ilmu, keutamaan ilmu. Duduk saja ibu, duduk di masjid itu biar mangantua, biar menyanda, biar maunjua, duduk bakaruah, ibu udah dapat ilmu rahmat itu. Tapi kan tidak ada bakaruah, enggak? Sakari kau bakaruah aja lah gua. Angin ya Allah bakaruah aja. Ayo, berlebih nama. Udah 14 menit. Ya. Baik, Bapak Ibu, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kita banyak berusaha untuk memberikan yang terbaik semasa kita hidup ini. Hanya semasa hidup. Enggak ada tempat-tempat yang lain, enggak ada. Karena di dunia ini kita bisa berbuat yang terbaik dan terbanyak. Jadi salah satu adalah hadir di majelis ilmu. Jaga kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Bahas supaya rohani awak sehat. Satu tadi datangan majelis ilmu. Sekali lagi ibu, orang yang berilmu Allah setarakan dengan iman. Saya lihat dalam Al-Quran itu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum wa utul ilma. Itu ilmu tuh, derajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman, berilmu. Itu perlu ilmu tuh. Jadi kalaulah tahu bahwa ilmu majelis taklim diamalkan. Pengamalan leh. Bah pengamalannya salah satu ini nih. Kita bawa anak-anak yatim kita santuni. Kita bawa saudara-saudara kita yang Allah uji, kita berbagi. Mungkin ada ide-ide yang lain nanti akan muncul bagi ibu-ibu, sampaikan dalam forum, dalam majelis agar bisa dimusyawarahkan. Nah, di dalam teknis pelaksanaannya, itulah namanya gunungnya wak bersama-sama. Itu bersama-sama wak. Jadi, kadang-kadang ada tampil lain kawanku suka mencuki sebagai kerja ya. Tu kemapa ya itu? Sebanyak tu beti kemapa ya itu? Di malam dapat dinyo tu. Ado saya. Magih dalam nama ada, berinfak dalam nama ada, mencuki nama itu tidak boleh. Tidak baik itu. Kalau kita tidak mampu memberi, maka setidaknya berilah dengan ide dan gagasan. Kalau tidak cukup diam saja. Diam saja. Tidak tahu diam saja. Ada hadisnya itu, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khair aw liyasmut. Siapa yang aku iman ke Allah hari akhir, hendak berbicara yang baik-baik saja. Majlis taklim itu ilmu banyak. Kita yakin ibu-ibu itu sudah banyak berbicara yang baik-baik. Maka bicara yang baik-baik kita. Auliasmut, kalau tidak bisa diam saja kata Rasul. Sianu itu babu, tahu bodoh. Masa ibu nak tahu? Tidak tahu lo tanya saya inyo. Selesai kan? Lepeh awak kan? Kan sama ibu betang sama jalan saja. Gitu. Selamaian diri ibu dari ghibah.
Hati-hati itu. Ghibah itu sama aja memakan daging saudara awak. Saya lihat dalam Al-Quran. Udah itu, udah ada jelas itu. Siapa yang menyebut-nyebut saudaranya, berarti dia memakan bangkai saudaranya itu. Ditanya sahabat, ya Rasul, kalau yang kami sabui itu memang batunya kerajaan. Itu kerajaan, itu yang kami sabui. Kata Rasul, itulah yang ghibah. Kalau tidak batu hanya kerajaan, no, engkau sebut, engkau fitnah itu. Ghibah dan fitnah, tidak ada elok celah ada. Mana eloknya? Diam. Itu eloknya, diam. Ibu ya. Jadi ibu-ibu sangat mulia sekali perbuatan yang kita lakukan. Jangan kita nodai dan jangan kita kotori dengan sikap dan perilaku yang tidak baik. Nah, gitu. Apalagi awak hadir ke majelis ilmu. Kalau sampai jam 2 balik menjelang zuhur kegiatan awak salat. Ada tempat lain naco cali itu tuh. Menjelang zuhur orang azan tuh bubar sadoe. Yang tidak salat jelas lah yang tidak salat. Jangan salat pula. Tapi yang salat ya salat. Karena salat berjamaah itu ini tingkatannya. Jadi yang ketiganya makanan rohani itu adalah salat berjamaah. Apalagi kalau awak di rumah saja. Acara lah menjelang zuhur. Tempat lain, ibu-ibu sikon dah ada tempat lain gitu kan. Bubar sadolahnya. Tinggal sasaf, 2 saf. Yang lainnya hilang. Padahal sholat jamaah itu lebih utama. Tolong hukum diri ibu, diri awak ibu-ibu, pastikan setiap sholat itu berjamaah. Alhamdulillah. Itu caranya. Anak-anak yang nak mau sholat suruh. Ndak namu tinggian adanya setelah. Hoi, sholat. Oranglah kamai doa. Itu caranya. Kalau giliran ibu tak sholat. Ibu-ibu kan makhluk yang mulia. Mulia. Iya, kalau ndak ada ibu-ibu kami tanya ayo tuh. Ya, benar itu. Panik ya. Jangan setahun 2 tahun, seminggu sudah damam gue kan. Jadi oleh sebab itu, awak ndak bahas itu dong, Jadi oleh sebab itu ibu sekalian, ibu adalah makhluk yang mulia dalam pandangan Allah dan Rasul. Dulu, udah 20 menit lah. Lah ditelepon gua. Ya, dulu sebelum Islam datang, kaum wanita itu 3 saja. Dapur, kasur, sumur. Sumur, dapur, kusur. Puta di situ saya. Datang Islam, diangkat itu wanita itu. An-nisa imadul bilad, kata Rasul. Wanita itu tiang negara. Fa'in saluhadul bilad. Kalau rancak wanitanya, akhlaknya akan baik negaranya. Wa'in pasadadul bilad. Kalau rusak akhlak wanitanya, hancurlah negara itu. Jadi salah satu untuk menghancurkan negara itu masuk kepada kaum wanita. Dulu kan Nabi Ibrahim tidak tahu diganggu iblis kan masuk kepada kaum wanita. Nah, jadi makanya kita perkokoh. Kaum ibu itu harus tangguh. Ibu-ibu tidak kuat, tangguh. Tangguh itu luar biasa itu. Saya tengoklah tuh, apalagi ibu-ibu yang karir itu kan pulang dari pasar le maletang saya. Enggak. Ayam beli jinjiang. Asoi kiri kanan, kadang berkapik itu kita Lapanmu sedo bawa seorangnya mah. Tiba di rumah balataan situ. Enggak. Dipangan, ke dapur dulu. Laki-laki bisa main WE. Ayo sudah. Bisa main pacebo. Bisa main Instagram. Mencari YouTube. Macam-macam saya bisa mengalai-ngalai, kadang langsung lah bakaruh okay. Tapi kaum ibu enggak lah, selesai masak di dapur tuh di padiasa enggak didangkan dulu. Masya Allah, kalau enggak ada ibu-ibu koknya kan panik kami itu enggak kami enggak berang-berang ke ibu-ibu dong. Dimuliakan ya. Jadi oleh sebab itu mari kita sama-sama untuk isi rohani kita terus, agar kita menjadi hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Salah satunya adalah datangi majelis ilmu, kedua adalah salat berjamaah, yang ketiga adalah jaga ukhuwah silaturahmi kita. Jangan sampai pecah. Bu, di Minangko nan paralu sangai adalah raso. Raso, raso tuh luar biasa itu. Kalau kece Indonesia perasaan gitu kan. Nah, kalau ndak ada raso, jo pareso, itulah samose sawah jo matang tuh mah. Yang ndak ada raso pareso tuh yang membalakang kanu tuh. Wah tuh, itu samose sini tuh. Apa orang punya nyoy itu, Pak? Antu ni ada raso tuh. Walaupun lawak nasihatinya, lawak kabeannya, kadang lari juga kayak. Rasa ndak ada. Raso tuh nang kada jago. Bahasuk ayo perasaan kawan janta singgung. Kalau tetangga awak ba dijago tetangga awak. Saking begitu Rasul dalam Islam menjaga perasaan itu, kalau ada ibu masak, masakannya wangi, tercium kelilingnya, banyakin kuahnya, bagikan ke tetangga. Allah mah kuah sama, dawa ada. Jujur wanang lu ibu mah. Sarlean lah seketek gitu kan, dagingnya gitu kan. Begitu, itu menjaga apa tuh? Menjaga hidung. Ndak mato itu doh. Kan ndak nampak di beliau ibu masak doh. Tapi bau. Wangi masakan ibu. Gitu. Padahal randang 3 bulan yang lewat tuh mah di randang-randang saja tadi, di angin-angin saja tadi. Begitu menjaga tuh. Itu perasaan tuh. Jadi dalam organisasi kayak gitu juga, jago perasaan kawan janta singgung. Ada yang ndak jale musyawarahkan, duduan basamo. Dalam organisasi itu wasyawirum fil amri, musyawarah dalam suatu urusan. Terakhir, ada yang mau tanya, Bu? Dia nak apa bawa tadi? Masya Allah, dah disiapkan deh ibu pengurusnya. Bu pengurusnya. Ada? Boleh ibu? Kalau nak dapat yang menjawab kok, kan panitia banyak kok. Oh gitu? Nak kau bertanya kok? Masya Allah. Baik, iya Bu. Ya siap. Siap-siap panitia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Masya Allah. Ya. Oh gitu ya. Tahu berapa? Itu lah. Tahu berapa? Kalau bahasa Quran jai, entahlah. Baik Ibu. Yang penting kalau kita jaga lisan ya. Kalau kita betul-betul ingin terjaga dari yang dosa yang namanya ghibah itu, ndak usah diperpanjang walaupun atasan 10 di atas kita. Ndak. Apalagi kalau sudah buka aib orang lain. Kalau ndak bawa bana orang tuh, dia doan. Gitu, adoan bana. Supaya jalih permasalahan itu. Kalau disabui di belakang-belakang, nanti ujung-ujungnya tidak baik, dapat dosa, nanti akan timbul konflik, dan itu tidak bagus. Walaupun atasan kita, mungkin ilmu dan pengamalan beliau itu, mungkinnya sedang emosi lah gitu kan, ingin bergebu-gebu menyampaikan kawa gitu kan. Danga saya, kau tak bisa ditutup telinga balik caranya. Kau pecat lo kan mungkin dah gitu. Danga saya. Sudah itu angguan dinyo lalu nanti awak. Oh itu Pak. Itu sebenarnya. Yang penting ndak usah dibalik kalau. Pai lo kayak ibu tuh, wah Pak tuh mau tuh. Alah kacau tuh. Habis sudah. Ndak usah diperpanjang. Itu bahayanya. Nyuantan ke rumah awak dosoko gitu kan. Tapi kalau memang sebenarnya kalau nampak dosa itu dia kan bisa tutup pintu tuh. Tapi memang tidak nampak gitu kan. Tapi begitulah dunia zaman sekarang. Apalagi yang mudah melalui ini. Wah, ibu-ibu kalau tidak tahu persis, jangan di-share.
Tidak usah. Tunjuk ibu itu nanti akan dipertanggungjawabkan. Ada dalam Al-Quran itu. Jelas. Tidak usah kalau tidak tahu. Dalam Al-Quran, dalam hadis itu jelas itu. Kalau dalam surah Yasin jalih itu. Dalam Bani Israel ada juga itu. Surah Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Mulut manusia digembok, tangan manusia nanti akan bicara. Nah, tunjuk-tunjuk itu kan ngecek nanti itu. Ayo Mesir. Ayo embo, ayo embo, ayo embo. Nah, gitu. Kaki nanti akan menjadi saksi. Kalau dalam Al-Quran surah Al-Isra wa Israel itu inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad. Bu, halo, ledo aja Bu. Nah, fuad itu hati. Hati awak pun akan dihisap oleh Allah. Barik Bu. Jangan awak cari masalah di duniaku untuk membarikan awak nanti di akhirat. Jangan Bu. Awak Allah beraduk pada perbuatan yang mulia. Majlis ilmu. Cukup bicarakan masalah jenis ilmu ni. Ini kayak gini nah, Ambo suku tuh, Ambo senang tuh. Undang anak-anak yatim awak. Besok mungkin anak yatim piatu atau duafa nanti kan ditingkatkan gitu kan. Jadi ibu tingkatkan saja nanti infak-infaknya atau dengan cara lain bisa donatur-donatur lain itu bagus itu. Memang awak. Nanti kan kita bisa bersama-sama, sangat luar biasa itu. Bu ya. Jadi kalau kita tahu permasalahannya, jangan disebarluaskan, cukup sampai di kita saja kalau memang kita tidak bisa mengelakkannya. Apalagi kalau bawahanku macam-macam gitu kan. Kamari bedo lo wak. Bak memakan buah semalah kama. Kok dimakan ayah mati, tidak dimakan mandeh mati. Bana rencah lari dari situ lah. Nah, itu caranya. Jadi begitulah kehidupan kita ini. Bu ya. Karena ibu sudah berada pada perbuatan yang mulia. Majelis ilmu itu perbuatan mulia. Jadi lada peci itu. Oh iya, dua berikut tu. Iya Bu. Oke, tetangga. Ya. Waalaikumsalam. Ya, bagus, solusi. Jalan keluar. Ntar ya Bu ya, awak telepon dulu Sianu tuh. Nah, gitu aja. Sianu kamari. Awak selanjung. Jadi kecil loh, ada Sianu. Muh itu doh. Awak selanjung kok jamu saya kok onde-onde kecil gitu kan. Ya, yang penting atur saja. Arif dan bijaksana, jaga dan jaga. Apalagi nanti bulan Ramadan. Itu yang paling menghabiskan dosa itu adalah perbuatan-perbuatan seperti itu. Sip, dua. Habis, Ibu? Oh iya Ibu. Balanjui, saya nampaknya gua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Bu. Ya. Ya. Bagaimana? Ya. Kemudian yang saya tanyakan Pak, gimana hukumnya saya sebagai pendengar hibah ataukah saya termasuk juga sebagai hibah mendengar orang itu? Dan kemudian yang kedua, solusi saya bagaimana? Udah Bu? Baik, makasih Ibu. Satu, solusi Ibu lari. Enggak, itu agak rasanya Ibu. Harus pagi Ibu situ. Sebentar ya, sohib. Sohibah. Sebentar ya, kalau kini yang namanya itu, coy, besti. Gitu, Masya Allah. Ambo memang jarang lah mengikuti nama modern-modern. Besti, sebentar ya, ke toilet sebentar dulu. Malu cuy je lah. Gitu kan, dah aman tu doh. Iya,
Nampak kok adalah sanawa gitu kan. Berpandai-pandai saja kita. Kalau awak dangah tarui, telinga nanti akan dihisap. Tuh, Al-Quran surah Yasin, buka lah tuh. Ibu udah hafal itu surah Yasin. Telinga kita nanti, saja yang awak dengar. Saja yang awak dengar. Semuanya nanti akan dipersidangkan di hadapan Allah. Maka arif saja, kalaulah rasu-rasu kamu membuka, itu rasu sebentar ya besti, gue ke toilet dulu. Macam-macam lah banyak bahasa-bahasa kini kok. Ambo gak kurang loh gitu kan, gak kurang itu loh. Kabur saja lain itu kan, menghilang saja. Boleh, boleh. Kan tak wajib dah. Duduk di situ kan tak wajib, malah dosa tiba itu kan. Jadi kalau memang arahnya ke situ, ya Bu. Ya. Ya. Dengan tetangga lain loh gitu kan. Satu solusinya lalu. Ndak ada nang karumi celah do. Pasang apa tu? Lupa. Handset tu handset. Yo. Bunian salawat. Biar nak waradu setiap salawat jin dengan malaikat tu. Gitu kan. Dalam hati aswan lah. Itu sebenarnya. Yang penting selamain diri. Itu yang berlalu. Apalagi banyak teknologi gini, pura-pura membuka apa, ya pewa, ke ngaji apa segala macamnya, atau cari ceramah-ceramah Eman Tanjung kan. Boleh nanti Bu buka di YouTube boleh, Instagram ada, Snack Video ada, TikTok ada, Twitter ada, Pak Cebo ada satu harus masuk, jangan sampai indah. Biarlah membuat orang Yahudi itu masuk maisi tidak pandai dah. Itu kan dakwah dewa. Tapi kalau goyang-goyang ibu cari embos itu tidak dodo. Ibu tidak pandai goyang dah. Tapi ceramah kajian-kajian pendek. Ya, enggak promosi, cuma menyampaikan saja. Ibu saja nanti buka Herman Tanjung, jangan lupa like and share gitu kan, dan komen. Ya, enggak promosi dah, menyampaikan saja. Ya, Bu ya. YouTube malahan enggak satu, Ibnu Abbas ada, Herman Tanjung ada, Kolbun Salim ada. Kolbun Salim itu menyelamatkan hati umat manusia. Ibu ya, besok zuhur Senin kalau ibu pergi silakan, nanti di Masjid Raya insyaallah. Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabau. Jadi selamain diri awak dengan berbagai cara. Kalau memang iblis tuh, setan tuh berbagai cara untuk menyesatkan.